Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan tentang keadaan meninggal seseorang, apakah benar bergantung dengan kebiasaan hidupnya? Ya, kalau jawaban simpelnya benar. Jadi dalam keterangan hadis itu ada yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Akan dibangkitkan semua hamba itu bergantung dari kematiannya, bergantung dengan keadaan kematiannya gimana. Misalkan keadaan kematiannya bagus, alamat bagusnya banyak, ciri-ciri bagusnya banyak, maka dibangkitkan akan dalam keadaan bagus. Dan ada lagi ulama yang berkata sarahnya gitu, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Ustaz lupa ini juga kayaknya ada hadis tuh, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Yang jelas meninggalnya seseorang itu bergantung dari kebiasaan ketika hidupnya. Wa yub'atsu 'ala dzalik, dan dibangkitkan juga bergantung dari keadaan kematiannya. Jadi intinya nyambung-menyambung ya. Dari mulai hidup gimana keadaannya, kalau udah hidupnya udah bagus, ya meninggalnya bagus. Nanti meninggalnya bagus, ya sampai dibangkitkan nanti bagus. Dan di Nasolibat juga ada kan keterkaitan antara fase dan fasenya. Itu di Nasolibat ada di tengah-tengah, kalau nggak salah tuh, nggak tahu halaman berapa. Itu ada kalau orang di kuburannya udah selamat, udah alamat bagus, udah selamat, kesananya akan selamat terus sampai ke surga. Dan jika di kuburannya udah gagal, udah perih, udah siksa, kesananya akan terus-terusan lebih parah dan lebih parah. Nah, makanya secara kaidah umumnya gitu, semuanya saling berkesambungan. Walaupun nanti Allah alam ya, Allah al-Hakim, Allah yang maha kuasa, Allah raja, ya bisa aja di pas hisab Allah mengampuni, di pas pemberian amal catatan Allah mengampuni, ya itu beda cerita lagi. Yang penting kaidah umumnya seperti itulah. Jadi saling berkesinambungannya. Intinya gini, kalau kita mau meninggalnya bagus, mau dibangkitkan dalam keadaan bagus, ya dari awalnya, dari di dunianya ini. Ya dunia itu kan tempat tempat ladangnya kita lah. Jadi kita mau mau nanam apa, ya tergantung kitanya di dunia. Nanti di akhirat itu ya panennya kita. Kalau kita di dunianya nanam yang bagus, ya nanti hasilnya ya bagus juga panennya. Di dunia nanamnya buruk, ya hasilnya buruk. Nah, jadi intinya benar ya. Jadi banyak kisahnya, banyak lah orang yang di dunianya terkenal cinta pengajian, cinta hadir majelis, misalkan senang banget di pengajiannya, hidupnya, otaknya tuh, pikirannya terus habis untuk majelis sampai menjiwai, mendarah daging lah kalau bahasa lebaynya. Nah, itu meninggalnya nggak jauh. Kalau nggak di majelis, berkaitan dengan majelis, lagi perjalanan ke majelis, pokoknya berkaitan dengan majelis, karena sehari-harinya dalam hidupnya mikirin majelis, terus senang sama majelis, menjiwai, mendarah daging. Ada lagi kisahnya banyak ya. Ya nggak berani nyebutin lah, Ustaz lah. Pokoknya ada kisahnya orang yang meninggalnya dalam keadaan kekejian, keji banget. Terus dikisahkan menurut orang sekitar ya emang kebiasaannya sehari-harinya begitu doang, pikirannya begitu doang. Wah, ya udah bener keji. Meninggalnya dalam keadaan keji karena di dunianya pikirannya habis, senengnya, hobinya hanya untuk kekejian. Ya kayak kita kalau di berita banyak kan orang yang meninggal dalam keadaan mabok oplosan. Itu kan mabok yang oplosan apa tuh, kena dicampur sovel, dicampur mama lemon, nggak tahu, pokoknya mah oplosan, mungkin dicampur spiritus mungkin ya. Meninggal dalam keadaan mabok oplosan, mungkin segala sesuatu dicampur semua sampai mungkin segala-galanya ya, deterjen mungkin dicampur, jadi akhirnya gitu ya. Nah, jadi meninggalnya dalam keadaan mabok karena kesehariannya mabok terus. Hidupnya mabok, pikirannya mabok, hobinya mabok, yang nggak jauh meninggalnya dalam keadaan itu. Dan itu banyak di masyarakat, banyak kejadiannya yang meninggal dalam keadaan buruk. Ternyata setelah dicek emang kesehariannya itu ya buruk terus, dia hobinya buruk. Makanya bahagialah bagi orang yang hobinya pengajian, hobinya maulid, hobinya nuntut ilmu, hobinya zikiran, hobinya ziarah. Selama di dunia itu ziarah udah puluhan kali, habisin uang, habisin tenaga, habisin waktu untuk ziarah, cinta sama wali, cinta sama ulama. Ya nanti meninggalnya dalam keadaan gitu, bagus. Dan jelas dibangkitkan nanti bersama orang-orang yang disenanginnya. Ya hobi itu berpengaruh lah, makanya bahagia kalau orang yang hobinya udah bagus, dipertahankan, nanti sampai menjiwai, mendarah daging, ya meninggalnya dalam keadaan itu, sampai mendarah daging intinya lah. Ya sebagaimana Ustaz kemarin bilang kan, sebenarnya kalau orang yang di hatinya adalah ilaha illallah, di hatinya ada nama Allah, di hatinya ada nama Muhammad SAW, gak akan disiksa tuh, gak mungkin banget di hatinya nyatu mendarah daging bersatu dengan nama Allah, nama Muhammad, disiksa dia dalam api neraka, gak mungkin banget. Nah, yang jadi masalah, kita bisa nggak sampai hati kita menyatu dengan nama Allah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dengan nama Muhammad
Muhammad SAW. Nah, yang susahnya kan menyatukan hati kitanya itu. Kalau di hadis kan ada man akhiru kalamihi, siapa orang yang akhirnya sebelum meninggalnya itu kalimatnya la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, maka masuk surga. Nah, orang kan banyak yang protes ya. Oh, mungkin orang-orang yang apa sih bahasanya, yang sok-sok intelektual gitu. Itu Islam gimana kok segampang itu di akhir hayat cuma ngomong la ilaha illallah masuk surga? Gimana, nggak adil. Sedangkan perilaku sebelumnya gimana gak dinilai? Nah, itu hanya orang goblok yang ngomong gitu ya. Kenapa gobloknya? Justru orang di akhirnya bisa ngomong la ilaha illallah, yaitu karena kebaikan dia selama hidupnya. Gak mungkin orang yang nakal, jahat, sehari-harinya jarang zikir, jarang tahlil, jarang ngomong la ilaha illallah, gak tahu belajar ilmu la ilaha illallah, gak tahu dalamnya la ilaha illallah, terus di akhir hayatnya bisa la ilaha illallah, itu sangat kecil kemungkinan, sangat kecil banget. Nah, makanya justru akhirnya dilihat itu karena akhir itu bergantung dari kebiasaan kita. Nah, makanya orang-orang yang protes kayak gitu orang goblok ya. Belajar Islamnya gak sempurna. Justru di akhir hayatnya bisa bagus tuh karena kebiasaan di sehariannya. Jadi walaupun Allah kelihatannya gak adil ya, kalau kata mereka Allah gak adil kok nilainya di akhirnya doang, akhirnya husnul khotimah bagus, akhirnya husnul khotimah buruk. Ya tentunya untuk husnul khotimah tuh dari awalnya perjuangannya keras, gak gampang. Di akhir hayat bisa ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh gak gampang. Dari awalnya harus senang majelis, senang ilmu, belajar tauhid la ilaha illallah yang benar, masuk dalam hati kalimat tauhid, baru di akhir hayat bisa la ilaha illallah. Jadi intinya ya dari awalnya juga. Dan kalau ditilik-tilik, apa ditilik-tilik ya bahasa Indonesianya, kalau dilihat-lihat sebenarnya kan ada orang yang nakal, katanya nakal, tapi di akhir hayatnya beruntung bisa husnul khotimah. Sebenarnya dia tuh nakal tapi hatinya ada sisi bagusnya. Ustaz punya cerita banyak orang yang kelihatannya nakal tapi di hatinya tuh ada sisi bagus. Dalam kehidupannya tuh ada sisi bagusnya. Misalkan dia hormat ke orang tua, ke ibunya hormat, atau dia punya kalimat-kalimat yang bisa membuat Allah ridho, punya ibadah-ibadah yang istiqomah yang membuat Allah ridho. Jadi walaupun seburuk-buruk apapun, kalau pada akhirnya bagus, itu sebenarnya dia punya kebagusan yang menjadikan dia husnul khotimah. Jadi sebenarnya husnul khotimah itu hasil dari usaha dia selama hidupnya. Jadi jangan bilang Allah gak adil kok nilainya di akhir doang. Justru akhirnya bagus tuh perjuangan dari kehidupan awalnya sampai masa pengen meninggalnya. Jadi itu hanya orang-orang yang apa ya omongannya gak dijaga lah, ngeritik Allah itu sama aja ya. Jadi walaupun emang kelihatannya cuma akhirnya doang la ilaha illallah bisa masuk surga, ya gak gampang masuk di akhirnya ngomong la ilaha illallah tuh gak gampang ya. Itu harapan semua ulama. Jadi karena kalimat akhir kami sebelum wafat, kalimat agung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu harapan para ulama kayak gitu, gak gampang. Makanya harus ditentukan dari kehidupan awalnya. Walaupun akhirnya gitu udah dianggap bagus, tapi dari awalnya untuk akhirnya bagus tuh dari awalnya. Intinya itulah. Jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan lagi. Wallahu a'lam bishawab.